Dia mati dan telah bangkit dan hidup selamanya. Dia pegang segala kunci maut, kalahkan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saat ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul tangan kanannya memegang ketujuh bintang dan tangan kirinya memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini masih berbicara tentang profil Tuhan Yesus yang akan segera datang. Saudaraku, jadi Tuhan yang akan segera datang itu bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada di gambar-gambar itu, saudaraku, melainkan Tuhan yang maha dahsyat. Sekali lagi, Tuhan yang akan datang di akhir zaman, yang akan segera kita sambut, itu bukan Tuhan seperti yang di gambar-gambar itu, melainkan Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang di dalam kitab Kejadian itu dituliskan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu Tuhan yang akan datang di akhir zaman, saudaraku. Kemudian di dalam perjanjian baru, Tuhan yang luar biasa dahsyatnya itu tampil dan mempribadi, tampil secara sempurna di dalam pribadi, di dalam diri manusia sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian di akhir zaman, pada saat sekarang ini, saudaraku, Tuhan akan datang lagi di dalam wujud kebesaran dan kemuliaannya seperti ketika mencipta manusia. Perhatikan ya. Jadi Tuhan yang dahulu mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Itu kitab Kejadian menulis seperti itu. Kemudian pada perjanjian baru, Tuhan itu tampil di dalam sosok manusia sempurna yang namanya kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Itu manusia sempurna yang merupakan Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Dia Tuhan yang layak disembah karena dia merupakan wujud dari Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya. Dan ketika Tuhan itu tampil di bumi karena untuk membimbing umatnya, untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada umatnya, Tuhan itu harus tampil sebagaimana manusia. Dia tampil sebagai manusia karena manusia sendiri dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia sempurna yang layak merepresentasikan Tuhan dan segala macam kemuliaannya itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Saudaraku, dan Yesus Tuhan kita yang 2000 tahun yang lalu tampil di dalam pribadi manusia sempurna, itu dia bernama Yesus Kristus. Saudaraku, nah di akhir zaman ini akan datang lagi Tuhan di dalam wujud kebesaran dan kemuliaannya seperti ketika Tuhan mencipta manusia. Saudaraku, oleh karena itu Tuhan yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang berada di dalam foto-foto itu, saudaraku. Bukan Tuhan yang seperti imajinasi para pematung, para pemahat, para seniman, itu bukan. Saudara tanya Tuhan, kenapa pada seniman, saudaraku?
Kenapa kepada para pematung? Sudah, kita akan kembali kepada Alkitab. Bahwa Tuhan yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang ada di gambar-gambar itu. Ini berbahaya sekali. Nanti bagaimana kalau ternyata antikris di akhir zaman justru nanti mengambil wujud seperti yang ada di gambar itu? Saudaraku, ini berbahaya sekali. Apalagi nanti kalau dibikin patungnya kemudian ada sesuatu yang begitu dahsyat, saudaraku. Begitu berbahaya. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan yang akan datang di akhir zaman itu Tuhan yang seperti apa, saudaraku? Itu Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20. Tuhan yang akan tampil di akhir zaman itu adalah Tuhan di dalam wujud kebesaran dan kemuliaannya seperti ketika mencipta manusia. Dia siapa? Pencipta langit bumi. Wujudnya kalau dahulu di dalam pribadi siapa? Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di akhir zaman Tuhan yang sudah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan teladan sempurna dari gambar dan rupa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka di akhir zaman Tuhan yang maha mulia yang sudah ditampilkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu kemudian di dalam kitab Wahyu akan datang lagi di dalam wujud kebesaran dan kemuliaannya seperti ketika mencipta manusia. Ini Tuhan yang akan datang di akhir zaman. Yuk kita akan baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Jadi manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian manusia sempurna yang layak merepresentasikan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat itu adalah manusia sempurna yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus Kristus itu layak disembah. Karena dia merepresentasikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Pak Nendra dibacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, jadi manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, pencipta langit dan bumi. Dan satu-satunya sosok, satu-satunya manusia sempurna yang layak mencerminkan, merepresentasikan dia pencipta langit dan bumi itu adalah manusia sempurna yang dikandung oleh Maria yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi yang datang itu bukan Tuhan seperti yang digambar-gambar itu. Saudara pahami perkataan saya ini baik-baik, karena yang digambar-gambar itu, saudaraku, itu hanya imajinasi para seniman, para pelukis, para pemahat, para filsuf. Saudaraku, sudah bertanya Tuhan, tetapi kepada para seniman. Saudaraku, sudah bertanya wajah Tuhan kepada para filsuf, kepada para pemahat. Lah sudah akhirnya ditunjukkan gambar-gambar menurut imajinasi mereka. Saudaraku, nah Tuhan yang tampil di akhir zaman itu, saudaraku, adalah Tuhan seperti ketika Tuhan mencipta manusia. Saudaraku, nanti kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 bahwa Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, nanti dia akan tampil kembali. Saudaraku, ini yang datang di akhir zaman.
Dan dahulu, saudaraku, manusia yang sudah bisa merepresentasikan Tuhan yang Maha Dahsyat itu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 20 ini pun merupakan gambar dari Tuhan Yesus yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Merupakan gambar Tuhan Yesus ketika dia, saudaraku, berada di dalam alam keilahian yang maha dahsyat yang menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku, seperti apa bentuk dari Tuhan, figur profil dari Tuhan itu? Saudaraku, yang dahulu mencipta Adam dan Hawa, kemudian direpresentasikan di dalam perjanjian baru itu di dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, karena Tuhan itu bentuknya seperti manusia, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku, maka kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Pak Nindra, bacakan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian dari emas. Ini jemaat sempurna yang nanti akan melihat figur Tuhan itu secara sempurna, yang akan mengerti Tuhan yang datang itu seperti apa. Itu adalah jemaat yang seperti 7 kaki dian emas, jemaat yang memiliki karakter 7 kaki dian emas, bukan 7 kaki dian biasa, tapi 7 kaki dian emas. Sebab nanti ada jemaat-jemaat tertinggal di Wahyu pasal 11 itu, mereka disebut 2 kaki dian, tetapi bukan 7 kaki dian emas, cuma 2 kaki dian saja. Ayo ayat 13 Pak Nendra. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Iya, sampai di sini. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Saudara, manusia tadi, saudaraku, Adam dan Hawa itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 13 ini adalah yang menciptakan Adam dan Hawa. Makanya dikatakan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini penampilan Tuhan di dalam kedahsyatannya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku, ini Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan di dalam kecemerlangannya, di dalam kemahabesarannya, di dalam kedahsyatannya, saudaraku, dan dia nampak terlihat serupa anak manusia, karena memang anak manusia kita ini dicipta, Adam dan Hawa itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, saudaraku, jadi serupa anak manusia. Ini adalah penampilan Tuhan di dalam kemahadahsyatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi diulangi ayat yang ke-13 Pak Nendra. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Terus, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. amin. Ini profil dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudaraku, yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Ini profilnya seperti ini, saudaraku. Seorang serupa anak manusia. Kenapa serupa anak manusia? Karena dia Tuhan. Tuhan yang dahulu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Maka disebut di sini seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Ini Tuhan yang dahulu mencipta Adam dan Hawa, saudaraku. Dan ini nanti, saudaraku, Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa itu sudah bermanifestasi, sudah tampil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus secara manusiawinya, saudaraku. Ayo dibacakan ayat 14 tadi.
Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Nah, apa sudah ada yang menggambar Tuhan Yesus seperti itu? Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Betapa susahnya gambar itu, saudaraku. Ya, 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ya, ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa itu begitu dahsyat, saudaraku. Dan ini, saudaraku, dahulu sudah dimanifestasikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di akhir zaman, Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa itu kembali, saudaraku, menampilkan dirinya. Kenapa dulu dia bisa bersabda, aku akan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah waktu itu, saudaraku. Siapa dia? Ini yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai ke 20 ini, saudaraku. Makanya ini ditulis serupa anak manusia. Jadi jangan ada yang mengaku-ngaku sebagai serupa anak manusia kemudian mengaku seseorang, mungkin dari negeri mana, dari negeri Cina, dari negeri Indonesia, dari negeri Paman Syam. Saudaraku, jangan ada yang mengaku-ngaku itu, karena ini penampilan Tuhan serupa anak manusia. Saudaraku, ayo dilanjutkan. Ini penting yang ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, saudaraku, dan dulu sudah menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merupakan sosok yang mampu merepresentasikan kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa itu. Saudara, kemudian ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Terus, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. ya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, ini nggak usah diterangkan. Kalau tadi tangan kanannya, saudaraku, itu memegang 7 bintang. Tentu tangan kirinya ini yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, jadi penampilan Tuhan yang dahulu mencipta Adam dan Hawa itu, saudaraku, tangannya memegang 7 bintang, tangan kanannya itu memegang 7 bintang, tangan kirinya ini memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makanya Alkitab itu perlu kecerdasan, perlu hikmat untuk memahaminya. Yang di tangan kanannya sudah 7 bintang, di tangan kirinya ini segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, oleh karena itu nanti utusannya di akhir zaman yang disebut penunggang kuda hijau kuning atau penunggang kuda kelabu itu disebut maut, kemudian kerajaan maut mengikutinya, dia disebut Thanatos dan Hades mengikutinya, saudaraku. Ini karena apa? Karena utusan tersebut oleh Tuhan diberi pinjem kunci maut dan kerajaan maut ini, saudaraku. Akhirnya setelah kuda hijau kuning itu meluncur, saudaraku, meterai keempat itu dibuka, saudaraku, terjadilah satu perang yang dahsyat yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, saudaraku. Karena Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu mengadakan satu penghukuman terhadap bumi, saudaraku. Jadi ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa yang dahulu sudah tampil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus secara fisiknya. Kemudian di akhir zaman dia akan datang lagi, Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa itu, saudaraku. Kemudian ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, 20.
Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Tentang ketujuh bintang yang merupakan malaikat ketujuh jemaat, itu sudah sering saya terangkan. Mereka adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan, baik untuk penyucian pendamaian di Wahyu pasal 2 dan 3. Mereka juga tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk penghukuman 7 meterai di Wahyu pasal yang ke-6. Mereka juga adalah tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan penghukuman 7 sangkakala, itu di Wahyu pasal yang ke-8. Kemudian mereka adalah tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan di dalam penghukuman 7 bokor murka Allah, itu Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, mengenai ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 tadi, saudaraku, Tuhan itu, saudaraku, dia memegang 7 bintang di tangan kanannya, dan tangan kirinya, ini enggak diterangkan, saudaraku, kalau dia memegang pakai tangan kirinya, saudaraku. Tangan kiri Tuhan itu memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini enggak diterangkan, tapi ya dia enggak mungkin di tangan kanannya memegang 7 bintang sekaligus memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saudaraku, saudara harus berpikir sendiri, hikmat harus memimpin. Jadi tangan kanannya dia, Tuhan pencipta langit bumi itu, yang tampil menjadi imam besar di dalam kegerakan akhir zaman ini, yang dahulu bermanifestasi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu manusia sempurna yang layak, saudaraku, merepresentasikan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Saudaraku, dia itu memegang 7 bintang di tangan kanannya. Artinya nanti yang mengutus hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang bentuknya tidak seperti di gambar-gambar itu. Makanya saudara lihat ini di kantor IRMC ini, nggak ada gambar yang disebut Tuhan Yesus itu, saudaraku. Karena Tuhan Yesus wajahnya nggak seperti itu. Itu cuma imajinasi para seniman, para pemahat, para filsuf. Masa saudara tanya tentang Tuhan Yesus kepada seniman? Ya tanyalah pada hamba Tuhan. Tanyalah kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di akhir zaman ya tanyalah kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudara akan ngerti Tuhan itu wajahnya seperti apa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dia memegang 7 bintang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memang ada yang sudah gambar kayak gini, tangan kanannya memegang 7 bintang, tangan kirinya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sudah ada gambar gitu? Kalau sudah ya bagus, saudaraku. Saya pesen, saya minta nanti, saudaraku, karena itu Alkitabiah. Ya, saudaraku, ini artinya apa? Di tangan kanannya memegang 7 bintang dan di tangan kirinya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, artinya jemaat-jemaat yang taat kepada kebenaran, yang taat dipimpin oleh bintang, taat dipimpin oleh Roh Kudus, taat pimpinan bintang, akan dikembalikan oleh Tuhan di dalam bentuk awal sebagai laki-laki surga yang terlahir. Saudara, makanya nanti di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab dulu ketika Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu mencipta manusia, yang pertama dicipta itu laki-laki dulu. Saudaraku, makanya di kitab Wahyu yang dilahirkan itu juga laki-laki dahulu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian nanti ada rahasia besar. Mempelai wanita, pihak wanita itu dilahirkan, saudaraku, dijadikan, bukan dilahirkan ya, saudaraku, dijadikan
itu atau disempurnakan itu ada jeda waktu selama 1260 hari. Kemudian terjadilah apa yang disebut perjamuan malam kawin anak domba. Jadi jeda terlahirnya kembali manusia sempurna yang seperti Adam, saudaraku, yang langsung harpaso duduk di tahta Allah. Dengan terciptanya jemaat-jemaat yang berkarakter mempelai, itu saudaraku memakan jeda waktu 1260 hari atau 3,5 tahun. Ya, saya belum bertanya sama Tuhan, ini dulu Adam itu jomblonya berapa lama ya saudaraku, karena ada masa di mana Adam itu jomblo saudaraku, jadi nggak bareng mereka dibikinnya itu saudaraku. Diciptanya Adam dan Hawa itu nggak bareng. Perhatikan ini baik-baik, ada jeda. Demikian pula antara jemaat yang berkarakter Adam, berkarakter laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, dengan jemaat yang berkarakter mempelai, saudaraku, itu ada jedanya, saudaraku. Ibarat pangeran dan putri raja gitu, saudaraku. Itu terbentuknya ada jedanya. Jedanya berapa? 1260 hari. Saudaraku, jadi dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, yang dahulu mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman akan tampil lagi, saudaraku, bukan dalam bentuk manusia seperti kita ini, saudaraku, tetapi di dalam bentuk kemuliaan Tuhan, yang di dalam bentuk kemuliaan seperti dilihat oleh Petrus, Yohanes ketika di atas gunung. Wajahnya bersinar-sinar, saudaraku, seperti Wahyu pasal yang ke-1 ini. Ini penampilan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan bisa tampil seperti itu, Tuhan Yesus tuh bisa tampil seperti itu, saudaraku. Jadi artinya apa? Saya ulangi lagi, artinya yang taat kepada kebenaran, taat kepada Roh Kudus, taat kepada pimpinan bintang akan dikembalikan Tuhan di dalam bentuk awal sebagai laki-laki surga, seperti Adam yang belum jatuh di dalam dosa. Saudaraku, kemudian tangan kirinya memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, ini apa artinya? Artinya Tuhan kepada orang-orang yang bandel, yang tidak mau disucikan, didamaikan, itu siap menghukum. Saudaraku, Thanatos dan Hades ada di tangan kirinya, saudaraku. Kalau lagu dunia itu madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, saudaraku. Tetapi ini Tuhan beda, saudaraku. Yang di tangan kanan Tuhan itu 7 bintang, petunjuk, kebenaran, kebaikan. Kalau tidak mau taat dengan petunjuk Tuhan, maka tangan kiri Tuhan ini sudah membawa, saudaraku, Thanatos dan Hades. Segala kunci maut dan kerajaan maut sudah dibawa Tuhan. Saudaraku, nanti dipercayakan kepada hamba-hambanya juga untuk melakukan penghukuman itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya, saya ulangi lagi, penunggang kuda hijau kuning itu di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8, penunggangnya disebut maut dan diikuti oleh kerajaan maut. Siapa yang pegang kunci itu? Tuhan Yesus, tetapi dipercayakan kepada penunggang kuda kelabu ini. Penunggang kuda kelabu itu siapa? Sudah mau tanya lagi, itu guru atau bintang, hamba Tuhan dari Amerika nanti, saudara. Saudara jangan tanya jauh ke sana lagi ya. Ada yang sudah bisa disampaikan, tetapi ada yang masih harus disembunyikan, harus dimeteraikan dulu. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Pak Nindra bacakan Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat
Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. bernama Maut. Terus Dan kerajaan maut mengikutinya. Thanatos dan Hades mengikutinya. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. amin. Saudaraku, jadi ini penunggang kuda kelabu, guru dari Amerika, bintang dari Amerika, penggembala jemaat, saudaraku, dari wilayah Amerika ini nanti, saudaraku, yang akan ikut berderap juga ketika nanti kegerakan kuda putih ini mulai didengungkan. Nanti mereka akan bergerak, saudaraku, di belakang kegerakan kuda putih. Saudaraku, kalau tahun depan pemetaan kegerakan kuda putih, saya belum berani mengatakan kegerakan kuda putih ya. Kalau tahun depan pemetaan, saudaraku, maka yang di Amerika ini akan ada satu hubungan batin. Mereka akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk segera mengikuti, saudaraku. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, akibatnya apa? Perang dunia yang ketiga. Nanti korbannya seperempat penduduk bumi, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih, penjangkauan Israel itu nanti bukan di tengah-tengah suasana enak, tapi di tengah-tengah suasana yang sangat kurang nyaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang tidak taat, Tuhan juga sudah siap menghukum ketika tampil sebagai imam besar. Dan kita kembali kepada runtutan apa yang saya beritakan. Ketika Tuhan itu mengembalikan manusia kepada bentuk dan rupanya, ketika Tuhan itu kembali menjadikan manusia di dalam citra ilahi, terlahir menjadi anak laki-laki, tercipta menjadi seperti Adam dahulu yang dicipta, saudaraku, maka Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Yang dibikin dulu itu dulu Adam, saudaraku. Maka di akhir zaman pun yang terbentuk itu adalah jemaat yang berkarakter laki-laki. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dibacakan Pak Nendra, Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin, saudaraku. Jadi ini manusia yang terbentuk sempurna, memiliki citra ilahi lagi. Saudaraku, seperti dahulu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kemudian menampakkan diri kepada Musa, nampak belakangnya saja, saudaraku, kemudian mempribadi di dalam diri manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di akhir zaman menampakkan diri lagi kepada Rasul Yohanes dari depan secara jelas. Wajahnya di Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu, saudaraku, ketika Tuhan kembali, saudaraku, memulihkan citra manusia itu di dalam citra ilahi. Manusia itu dilahirkan dalam citra yang segambar dan serupa dengannya. Maka manusia itu saudaraku layak kembali dibawa duduk kepada Allah dan ke tahtanya. Ini rahasia Wahyu pasal 12. Saudaraku, banyak yang bertanya juga, Pak Pendeta, bukankah itu maknanya tunggal Wahyu pasal 12 ayat 5? Iya, tetapi ini kaitannya dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu masih perlambang, saudaraku. Nah, kalau perlambang, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu. Kalau Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu diartikan sebagai tunggal, sebagai seorang wanita melahirkan seorang anak, maka Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu nanti menjadi tidak bisa, saudaraku. Padahal ini rangkaian Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, ayat
3, 4, 5 itu rangkaian, itu Simeon semua perlambang. Saudaraku, jadi kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu diartikan nanti sebagai seorang wanita yang melahirkan seorang anak, nanti nggak ada wanita berpakaian matahari. Matahari itu besar, rembulan besar, bintang juga besar. Apalagi nanti kalau sudah kemudian membaca Wahyu pasal 12 ayat 17, wanita itu nanti memiliki keturunan yang lain yang diizinkan diperangi oleh naga, dan itu jumlahnya jutaan. Manusia mana yang bisa melahirkan jutaan orang itu, saudaraku? Nah, akhirnya ketemulah bahwa Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini adalah gereja Tuhan secara umum yang pada akhirnya melahirkan 3 output. Yang pertama, manusia sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini laksana Adam yang dicipta oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Kemudian wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudara, ini belum sempurna, menunggu 1260 hari, nanti baru disempurnakan di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9 ada jeda waktu 1260 hari. Ini yang berkarakter wanita, yang berkarakter Hawa. Sedang yang berkarakter Adam itu, saudaraku, sudah nanti akan dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang berkarakter Hawa, saudaraku, diungsikan ke padang belantara pengungsian ke Eremos selama 1260 hari. Jadi, saudaraku, ada jeda antara terbentuknya jemaat sempurna di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dengan jemaat yang berkarakter wanita di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14. Suasananya pun berbeda, saudaraku. Jemaat yang diungsikan itu Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu yang suasana Hawa, ya saudaraku. Kemudian suasana Adam, suasana jemaat mempelai, jemaat laki-laki, saudaraku, itu di Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, sudah bisa membaca Wahyu pasal 15 ayat 1 dan seterusnya. Tampak tanda besar dan ajaib di langit, saudaraku. Itu karakter Adam. Tetapi karakter Hawa, saudaraku, itu di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 yang disebut mempelai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada jeda waktu ya antara jemaat yang sempurna yang langsung harpazo dengan jemaat yang berkarakter wanita yang harus disempurnakan dahulu. Jeda waktunya berapa? 3,5 tahun, 1260 hari. Nah, ini kaitannya dengan dahulu jeda waktu antara diciptanya Adam dan diciptanya Hawa. Saya belum bertanya sama Tuhan, jadi saya nggak akan ngomong sama saudara berapa lama Adam itu jomblo, saudaraku. Tapi yang jelas Adam itu pernah jomblo agak lama, saudaraku, untuk menanti jodoh yang sepadan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ayo dibacakan lagi Pak Nendra, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, inilah saudaraku, kalau dahulu Tuhan pencipta langit bumi yang wujudnya itu digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20, itu mencipta Adam, saudaraku. Nah, di akhir zaman, saudaraku, manusia-manusia sempurna yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang itu akan dihentar, akan dibentuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, Imam besar agung, itu menjadi manusia sempurna seperti Adam ketika belum jatuh dalam dosa, yaitu manusia yang memiliki bentuk dan rupa
manusia yang memiliki citra ilahi, manusia yang dilahirkan dalam citra segambar dan serupa dengan Allah. Sudah yang dikasih Tuhan, maka di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, ayat 6, ayat 16 yang berkarakter Hawa itu sempurnanya belakangan, menunggu 1260 hari. Coba kita akan baca sekarang. Ini sudah sering dibaca tapi rahasianya selalu baru. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Sampai di sini dulu. Maka tampaklah suatu Simeon, satu tanda perlambang. Perempuan berselubungkan matahari, ini kalau secara fisik nggak akan ada, saudaraku. Jadi seorang wanita melahirkan seorang anak, itu kalau secara fisik di Wahyu pasal 12 ini nggak akan pernah ada. Saudaraku, ini adalah makna yang harus diterjemahkan. Kemudian ayat yang kedua. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Dan itu nanti akhirnya melahirkan orang-orang yang sempurna di akhir zaman di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu kaitannya erat dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini merupakan perlambang, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima pun itu perlambang. Saudaraku, ini yang berkarakter laki-laki, saudaraku. Ini Adam. Kemudian Hawanya mana, saudaraku, di akhir zaman, saudaraku? Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini yang musuhnya ular, saudaraku. Yuk dibaca Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini Hawa, saudaraku, dalam tanda kutip ya. Kalau dahulu ini Hawa. Adamnya itu yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ketika Tuhan memulihkan citra manusia itu kepada citra yang segambar dan serupa dengan Allah. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, makanya langsung didudukkan di tahta Allah. Kemudian Hawanya mana, saudara? Hawanya ini di Wahyu 12 ayat yang ke-6 ini dilarikan dulu, disempurnakan dulu, saudaraku. Jadi nggak bareng ya, memang terbentuknya Adam dan Hawa itu nggak bareng. Terbentuknya antara jemaat yang sempurna dan jemaat yang diungsikan itu nggak bareng, saudaraku, sempurnanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi pihak wanita itu ada jeda 1260 hari setelah pihak laki-laki. Jadi, saudaraku, ini di akhir zaman. Kalau dahulu, saudaraku, Adam dan Hawa itu saya nggak ngerti, ya. Lamanya Adam jomblo itu berapa lama? Nggak, saya belum bertanya sama Tuhan tentang hal itu, ya. Tapi kalau suatu ketika saya ngerti, saya akan kasih tahu saudara. Kita akan membaca saja sebagai ayat-ayat terakhir Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Jadi Adam tuh pernah jomblo, saudara. Jangan ngetawain orang-orang yang jomblo ya, saudaraku. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Terus, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup,
demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus, Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Terus, Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. terus, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. terus, Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. amin. Saudaraku, jadi Adam itu pernah jomblo ya saudaraku. Berapa lama? Ya saya belum bertanya sama Tuhan, dan Tuhan belum menunjukkan kepada saya berapa lama Adam itu jomblo, tapi sempat jomblo. Kemudian Tuhan bersabda akan menciptakan penolong, tetapi sesudah Tuhan bersabda akan menciptakan penolong itu, ternyata yang dibikin itu adalah binatang-binatang, saudaraku. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seterusnya itu, saudaraku. Jadi ini ada waktu Adam itu jomblo. Nah, waktu itu belum ada manusia lain, saudaraku. Nah, ketika dia mungkin melihat gajah, wah ini gendut, nah, jangan-jangan ini jodoh, ternyata bukan, tidak sepadan. Jerapah, wah ini kelihatannya ramping, tinggi, gemulai, apa ini jodoh, ternyata bukan, dikasih nama jerapah. Sapi, wah ini putih, ini bagus sekali, jangan-jangan ini jodoh. Ternyata setelah didekati bukan, tidak sepadan dengan Adam itu, saudaraku. Jadi jomblonya itu lama ya. Jadi ketika mengenal gajah, mengenal jerapah, kemudian mengenal sapi, saudaraku, itu mungkin kalau sekarang gitulah masa pengenalan, saudaraku. Ini jodoh apa bukan, saudaraku, bukan, saudaraku. Jadi saudaraku, Adam ini juga memiliki waktu jomblo ya, saudaraku. Ya, jadi ketika jomblo jangan sampai nanti melakukan hal-hal yang keliru ya, saudaraku. Kalau keliru nanti saya jadi ingat kisah pewayangan itu, saudaraku. Pendito Durna itu kawinnya sama kuda, saudaraku. Kuda lahir Aswatama ya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di sini antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada jeda waktu terciptanya. Antara jemaat yang berkarakter laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 yang langsung diangkat, langsung harpaso, dengan jemaat-jemaat yang diungsikan atau berkarakter wanita yang nanti kemudian diangkat juga di Wahyu pasal 19 untuk masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Itu ada jeda waktu yang lamanya 1260 hari. Yuk kita ayat terakhir kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Pak Nindra bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 19. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah,
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi saat ini yang saya sampaikan adalah tentang profil Tuhan yang akan datang, yang tampil sebagai imam besar. Itu bukan Tuhan yang berbentuk mini seperti saya gini, saudaraku, dalam darah daging gini, bukan. Tetapi Tuhan yang tampil di dalam kedahsyatannya. Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Dia yang terlihat oleh Rasul Yohanes tadi dikatakan, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, karena memang manusia ini dahulu dicipta oleh Tuhan, dan Tuhan sudah bersabda bahwa Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah. Makanya ketika manusia melihat Tuhan, ketika Rasul Yohanes itu melihat Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, ini Rasul Yohanes ngomongnya, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Siapa dia? Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Dia yang tampil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia juga, saudaraku, yang tampil di akhir zaman sebagai imam besar yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Amin.